selamat berjumpa kembali dalam Investment Note Indo Sterling Asset Management. Kali ini kita akan membahas podcast bulan Oktober. Seperti biasa, dalam podcast kali ini kita akan membahas perkembangan data-data ekonomi dunia, perkembangan COVID, terus juga ada perkembangan persiapan pemilu Amerika yang akan diadakan di bulan November nanti, serta update dalam negeri berupa data-data ekonomi maupun pergerakan pasar saham dan obligasi, serta yang terakhir adalah kinerja dari reksadana yang dikelola oleh Indo Sterling Asset Management, yaitu ada Indo Sterling Money Market Fund dan Indo Sterling Equitas Liquid Plus. Kali ini yang akan membawakan Investment Note bulan Oktober ada Ibu Trianti Kusmaning Tias atau Tias, serta Bapak Ibrahim selaku portofolio analis PT Indo Sterling Asset Management. Untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Ibu Tias untuk membawakan presentasinya yang pertama. Untuk bagian pertama, kita akan membahas data-data ekonomi yang keluar pada bulan September hingga awal Oktober. Tema untuk bulan September adalah resiko yang meningkat sehingga para investor mengambil stand risk off, dan tentu saja masalah US election. Jadi para investor menanti perkembangan US election. Untuk selanjutnya kita update sebentar masalah perkembangan COVID secara global. Ini data per 9 Oktober, kumulatif global ada lebih dari 36 juta. Cuman kalau kita lihat per hari ini sih sebenarnya sudah melebihi 38 juta orang yang terkonfirmasi positif, sedangkan yang meninggal sudah lebih dari 1 juta orang. Yang perlu kita cermati adalah kalau bulan lalu kita bisa lihat sebelumnya Asia yang mengalami peningkatan yang jadi concern, sekarang gantian malah kita lihat yang spiking adalah Eropa. Jadi Eropa mengalami peningkatan, untuk second wave mereka mengalami second wave. Hal tersebut menyebabkan beberapa negara di Eropa, beberapa kotanya menerapkan kembali beberapa restriksi. Seperti di Paris, mereka menerapkan jam malam, sehingga membatasi jam buka kafe ataupun bar ketika malam hari. Berlin di Jerman juga menerapkan jam malam juga. Madrid sendiri juga menerapkan beberapa restriksi. Jadi karena peningkatan kasus di beberapa negara Eropa, mereka kembali menerapkan restriksi. Selanjutnya kita akan membahas US election. Jadi tentu saja semakin mendekati pemilihan presiden di Amerika Serikat pada bulan November nanti, pasti akan banyak muncul beberapa survei. Yang kita ambil di sini adalah dari project538.com. Jadi per 13 Oktober dia ada beberapa hal yang disurvei. Yang pertama adalah Project 538 ini mensimulasikan pemilihan dari 40.000 kali untuk melihat siapa yang menang paling sering gitu. Dari sampel yang diambil, dari 100 hasil kita lihat probability-nya Trump menang adalah 13 per 100, sedangkan Biden 87 per 100. Dilihat dari sini bahwa Biden mengungguli Trump. Survei yang dia laksanakan lain adalah ada 2, electoral votes maupun popular vote. Kalau popular vote biasa
survei individual nanti persentase berapa yang memilih Biden, berapa yang Trump. Kita lihat lagi-lagi Biden di sini lebih populer, 53,5%, sedangkan Trump sekitar 45%-an. Yang electoral votes ini adalah, jadi kalau di US election itu ada sistem yang berbeda dengan pemilu di Indonesia ya, dia ada electoral voters. Nanti akan dijelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Intinya adalah seorang calon presiden akan menang di electoral votes minimum dia mengumpulkan poin 270. Dan kita lihat sendiri hasilnya adalah Biden 348, sedangkan si Trump 192. Yang ditandain garis ini artinya sebenarnya ini menyoroti ketika pergerakan setelah debat capres kemarin yang berlangsung, hasilnya adalah setelah debat capres kita lihat malah justru semakin timpang, Biden semakin bagus hasilnya dan Trump semakin berkurang hasilnya. Project 538 juga menyediakan atau menjabarkan beberapa hal gitu, possibilities, beberapa kejadian, terus dia menampilkan probability-nya berapa. Bisa kita lihat ada beberapa hal yang menarik, bahwa seperti Trump memenangkan popular vote, itu probability hanya 5 in 100, Biden memenangkan popular vote 95%, probability-nya, possibilities-nya Trump menang lebih dari 50% popular vote, bahkan hanya cuma 3. Biden wins more than 50% popular vote, 92. Trump memenangkan popular vote dengan selisih double digit, bahkan less than 1. Biden wins landslide, margin double digit, 36. Trump wins popular vote, tapi kalah di Electoral College, kurang dari 1. Biden menang popular vote, tapi kalah di Electoral College, 8. Tidak ada satupun yang memenangkan Electoral College, kurang dari 1. Trump menang setidaknya one state that Clinton won in 2016 itu 28, sedangkan Biden menang at least one state that Trump won in 2016, 95. Terus probability kalau tadi yang peta kemenangannya itu sama kayak 2016 itu kurang dari 1, ataupun probabilitas kalau pemilihan tersebut selisihnya sangat kecil gitu. Itu hanya 4 in 100. Dari sini sepertinya semakin menguatkan probability Biden akan memenangkan pemilu di Amerika Serikat. Nah, ini untuk yang tadi lebih jelasnya masalah electoral college, electoral vote, itu intinya, jadi kalau di Indonesia kan suaranya cuman ya tiap orang satu suara, terus dijumlah, ya udah tinggal di percentage dari total. Nanti dapatnya berapa dari 2 capres. Sedangkan kalau di US tidak hanya itu, dia selain menghitung suara individual, tapi juga dilihat dari state, negara bagiannya. Jadi kalau misalnya kan kita lihat sendiri ini ada beberapa state yang memiliki electoral college yang tinggi seperti California, Texas 5538, New York 29. Jadi kalau presiden tersebut memenangkan 50+1 suara di state yang memiliki skor electoral college-nya besar, ya dia bisa menang gitu. Jadi popular vote, calon presiden yang memenangkan popular vote belum tentu memenangkan electoral college. Kalau dia menangnya di area yang sedikit ini electoral college-nya,
dia bisa kalah gitu, walaupun secara individualnya jumlah suaranya bisa menang. Kalau kita lihat di sini, untuk dari yang CNN, Biden mengumpulkan 290, sedangkan Trump 163. Batas harus menangnya adalah 270. Lalu apa sih sebenarnya perbedaan kebijakan dari Biden maupun Trump? Yang banyak perbedaan dan mereka biasanya perbedaannya cukup ekstrim. Yang kita perlu soroti adalah seperti climate. Jadi kalau Trump itu untuk urusan perubahan iklim, bahkan kemarin seperti kita tahu dia mundur dari Paris Climate Agreement, sedangkan Biden justru berencana untuk mendorong investasi di green energy. Untuk COVID-nya sendiri pun kebijakannya Trump mendukung stimulus sebanyak 2 triliun US dollar, sedangkan Biden tidak hanya itu, dia lebih would increase PPE itu maksudnya personal protective equipment, meningkatkan contact tracing, contact tracing dan testing untuk menahan laju transmisi COVID-nya itu sendiri. Jadi tidak hanya stimulus fiskal secara nominal uang saja. Terus yang perlu disoroti, imigrasi juga kalau Trump seperti kita tahu sangat menghambat adanya imigran masuk ke Amerika Serikat, sedangkan kalau Biden itu akan mengatur lebih lanjut masalah imigran yang ingin masuk ke Amerika Serikat, itu tidak serta-merta langsung dihambat begitu saja. Untuk pajaknya yang paling menjadi sorotan, kalau Trump ingin melanjutkan pemotongan pajaknya, sedangkan kalau Biden justru kemungkinan akan menaikkan pajak untuk pendapatan di atas 400.000 US dollar. Untuk kebijakan perdagangannya sendiri, Trump akan melanjutkan trade wars dengan China, sedangkan Biden lebih memilih untuk bekerja dengan aliansi untuk permasalahan dispute dengan China sendiri. Lalu sebenarnya apa sih efeknya US election-nya itu ke Asian economy gitu, ke Asia? Mengutip dari Bloomberg, jadi para analis memiliki konsensus bahwa kalau sampai Biden yang menang, kemungkinan treasury yield-nya akan naik. Karena memang Biden memiliki rencana untuk menaikkan fiskal stimulusnya cukup besar gitu. Dia berencana 2,5 triliun US dollar dari 2021 sampai 2024 dengan tentu saja menaikkan pajak. Sedangkan kalau Trump dia lebih kecil 334 miliar US dollar. Dia dengan merencanakan tax cut gitu. Ini mendorong treasury yield kemungkinan naik karena risiko dengan rencana Biden yang menaikkan fiskal stimulus berarti risikonya dianggap naik sehingga treasury yield diperkirakan akan meningkat. Apa artinya kenaikan treasury yield ini untuk negara Asia, terutama Asia Tenggara? Ini sebenarnya bad news. Karena Bloomberg melakukan research, jadi memiliki korelasi kalau US Treasury naik berapa, itu efeknya ke South Korea, Thailand, Indonesia, Malaysia, India, China, seperti apa. Dan ternyata yang paling sensitif itu memang Korea Selatan dan Thailand, karena mereka kan exposure perdagangan internasionalnya cukup tinggi dalam GDP mereka. Jadi kenaikan Treasury yield di Amerika akan membuat yield di South Korea, Thailand pun mengalami kenaikan. Indonesia juga begitu. Kalau yield di Indonesia naik, ya nanti artinya harga obligasi kita artinya turun gitu. Jadi untuk pasar obligasi seperti itu. Walaupun ada view yang lain, kalau misalnya Biden yang menang, karena dia akan menaikkan pajak, ini akan membuat investor-investor menghindari riski aset. Karena menghindari riski aset di sini misalnya saham salah satunya, maka mereka akan masuk ke
obligasi Amerika sendiri, sehingga justru malah mungkin treasury yield-nya turun. Jadi ada dua view untuk di pasar obligasi, sedangkan untuk di pasar saham, currency, perdagangan rata-rata hampir mirip ya, bahwa kalau Biden menang itu untuk Asia lebih bagus karena Biden dianggap lebih stabil ya nanti secara risiko politiknya gitu. Dia tidak sefrontal Trump, jadi volatilitas nilai tukar juga akan lebih stabil. Ini membuat secara umum kondisi yang di pasar akan lebih stabil, jadi bagus juga buat negara Asia. Untuk misalnya kalau Amerika Serikatnya sendiri nanti kalau pas waktu Biden diproyeksi pertumbuhannya akan lebih baik karena memang fiskal stimulusnya lebih besar, kemungkinan kan negara-negara lain juga seperti negara maju lain Eropa, China mungkin dengan kestabilan dan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang lebih baik melalui channel perdagangan internasional, mereka juga akan kondisinya membaik dan ini tentu saja bagus buat Indonesia karena harga komoditas diperkirakan akan naik. Begitu juga arus investasi. Untuk update data dari Amerika Serikat maupun kawasan lainnya, Amerika Serikat sendiri beberapa rilis data yang menjadi concern adalah PMI-nya mengalami penurunan dari 55 ke 54 untuk PMI servisnya ya. Jadi karena memang COVID-nya belum terkendali sehingga pemulihan dari sisi sektor jasa masih tertahan. Dari segi consumer sendiri, housing start-nya juga mengalami penurunan walaupun dari sisi inflasi maupun retail sales mengalami perbaikan. Concern selanjutnya adalah dari labor, di mana non-farm payroll-nya turun dari 1.400 bahkan hanya ke 600-an ya. Jadi ini cukup jadi concern, jadi penciptaan lapangan pekerjaan yang barunya mengalami perlambatan gitu, walaupun unemployment rate-nya membaik. Maupun initial jobless claim-nya. Untuk interest rate-nya mereka tidak ada perubahan. Nah, kenapa dibilang risk off dengan memang adanya second wave-nya di Eropa yang semakin meningkat dan mereka impose restriction lagi, juga masalah ketidakpastian volatilitas mendekati pemilu Amerika Serikat, investor memilih untuk keluar dari risky aset seperti saham. Ini performance-nya bulan September untuk Dow, Nasdaq, S&P mengalami penurunan. Sedangkan kurs dolarnya sendiri mengalami penguatan. Mereka risk off dan lari ke obligasi. Kita lihat yield-nya turun 0,7 ke 0,68, sehingga harga obligasinya berarti naik untuk Amerika. Untuk Eropa tadi karena second wave dan yang mengakibatkan reimpose restriction tadi, akhirnya berpengaruh ke pemulihan. Kita lihat sendiri PMI-nya bahkan untuk servicing sudah memasuki level 50 di Agustus, September jadi di bawah 50 lagi, 47 karena mereka membatasi jam malam, membatasi berbagai restriksi sehingga sektor jasa yang paling sensitif terkena. Begitu juga dengan UK sendiri, PMI servicing yang paling terkena, walaupun manufacturer juga masih mengalami penurunan. Dari segi labor tenaga kerja makin kelihatan kalau unemployment rate-nya di Eropa maupun Inggris semakin mengalami tren peningkatan. Untuk konsumernya, retail inflasi masih tertekan, belum terlalu pulih juga retail sales-nya, walaupun sempat naik di Agustus, tapi September kita lihat lagi. Begitu juga dengan Inggris, ada sedikit pemulihan tetapi melambat. Interest rate sendiri tidak ada perubahan, sama dengan Amerika, senada mereka untuk
stoknya mereka mengalami penurunan semua, sedangkan nilai tukarnya mereka mengalami depresiasi karena dolar menguat. Untuk obligasinya yield-nya turun, jadi semua lagi risk off dari stok, salah satunya pindahnya ke obligasi. Untuk dari kawasan Asia sendiri masih cenderung flat. China mengalami perbaikan tetapi tidak terlalu cepat. Begitu juga dengan Jepang yang terus melanjutkan perbaikan dari sisi PMI-nya. Untuk konsumernya sayangnya inflasi Jepang maupun China menghadapi tekanan pada bulan Agustus. Interest rate mereka tidak ada perubahan, sedangkan untuk aset kelasnya asetnya sendiri dari saham sama mengalami negatif untuk Shanghai maupun Hong Kong, sedangkan Nikkei sendiri yang positif. Untuk nilai tukarnya justru mengalami penguatan untuk kurs dari China maupun Jepang, karena untuk aset Jepang sendiri itu salah satu dianggap safe haven. Jadi kalau kenapa-napa banyak juga investor lari ke Jepang. Untuk yield-nya sendiri kelihatan untuk Jepang obligasi mengalami penurunan, sedangkan China untuk obligasinya yield-nya selalu mengalami kenaikan. Hal itu mungkin karena salah satunya memang ini obligasi pemerintah, tetapi sebenarnya tingkat default China sendiri sudah mengalami peningkatan. Jadi secara umum data-data ekonominya karena second wave, karena volatilitas akibat ketidakpastian pemilu di US sendiri, itu membuat investor risk off dari aset yang berisiko masuk ke obligasi gitu. Untuk dari segi komoditas sendiri memang mix ya. Untuk minyak kemarin turun cukup tajam karena Eropa tadi kembali menerapkan pembatasan aktivitas dan dari OPEC-nya sendiri terjadi peningkatan produksi. Untuk batu bara yang luar biasa naiknya lebih besar dari 10%, itu karena ada aktivitas industri di India dan Jepang sendiri meningkat, dan juga pasokan domestik batubara China yang mulai mengalami penurunan, mulai terbatas, sehingga diperkirakan China akan meningkatkan impor batubaranya. Untuk CPO sendiri cenderung flat. Di satu sisi terjadi penurunan output Malaysia karena ada pembatasan aktivitas di perkebunan. Terus tapi dari sisi negatifnya kemarin Malaysia sempat ada kisruh politik masalah Perdana Menteri, dan juga harga kedelai sebagai substitusi dari CPO sendiri mengalami penurunan karena ada puncak panen di Amerika Serikat. Untuk emas mengalami penurunan karena memang dia sudah di level yang cukup tinggi, jadi cenderung agak sulit, investor cenderung profit taking. Dan mereka memilih memegang uang cash karena ya lagi-lagi mereka khawatir masalah hasil pilpresnya Amerika Serikat dan gelombang kedua COVID-19. Oke, selanjutnya akan bagian kedua masalah market update akan dijelaskan oleh Pak Ibrahim. Oke, selanjutnya untuk market update akan dibawakan oleh saya sendiri. Untuk sentimen yang menjadi penggerak pasar modal di bulan Oktober antara lain adalah pemilu di Amerika Serikat. Lalu untuk selanjutnya investor masih mencermati penyebaran COVID-19 serta proses pengembangan vaksinnya. Untuk sentimen domestik, investor masih mencermati perkembangan RUU Omnibus Law. Selanjutnya untuk sentimen dari dalam negeri sendiri, tadi ada Omnibus Law diharapkan untuk mendorong minat investasi khususnya dari luar, karena memang
alur pikir dari RUU Cipta Kerja sendiri kan bertujuan untuk meningkatkan minat investasi baik dari dalam ataupun luar negeri. Seperti kita ketahui, inti dari Omnibus Law sendiri adalah untuk meningkatkan kemudahan berusaha dari sisi perizinan ataupun production cost. Selanjutnya, kalau investasi meningkat, contohnya investor asing mau merelokasikan pabriknya ke Indonesia, maka yang terjadi adalah adanya penciptaan lapangan pekerjaan baru, sehingga pendapatan per kapita diharapkan meningkat. Kalau pendapatan per kapita meningkat, maka konsumsi diharapkan juga meningkat. Dan itu akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Harapannya sih Indonesia nanti di tahun 2030 akan melewati rintangan yang namanya middle income trap. Next, untuk selanjutnya kebijakan publik seperti ini khususnya yang sifatnya non populis umumnya akan ada kontra. Nah, salah satunya adalah kebijakan ini dikhawatirkan menjadi karpet emas bagi pengusaha mineral dan batu bara. Yang kedua, ini akan berpotensi mengurangi hak normatif pekerja. Yang ketiga, menumpulkan ketentuan perlindungan lingkungan. Lalu yang keempat, mengurangi kewenangan daerah. Dan yang terakhir, menghilangkan atau setidaknya meminimumkan sanksi pidana bagi pengusaha. Kurang lebih sih seperti itu kontra yang menjadi isu dari Omnibus Law. Selanjutnya kembali ke pasar saham, bisa dilihat data kinerja indeks saham global dalam mata uang USD. Beberapa negara sudah mencatatkan kinerja positif secara year to date. Kenaikan tertinggi ada pada indeks saham KOSPI yang mencatatkan kinerja naik 9,35%. Lalu selanjutnya ada indeks Shanghai Composite Index itu naik 8,18%. Lalu selanjutnya ada S&P Index yang naik 6,69%. Sedangkan untuk indeks saham dari negara emerging market masih mencatatkan kinerja negatif karena aksi jual bersih yang dilakukan asing itu memindahkan dananya dari negara yang dianggap beresiko ke negara yang dianggap resikonya lebih rendah atau istilahnya flight to quality. Selanjutnya untuk IHSG sendiri, walaupun secara year to date masih mencatatkan penurunan 19,94%, namun IHSG sudah mulai rebound dari titik terendahnya di level 3.900-an. Dengan kenaikan sebesar 26,45%. Kenaikan ini didukung oleh peran aktif dari investor domestik, khususnya untuk investor retail yang mulai diperhitungkan di market saat ini. Sebagai tambahan informasi, secara year to date asing itu udah mencatatkan net sale sebesar 51 triliunan. Selanjutnya untuk tahun 2020, dalam beberapa bulan lagi investor saham disarankan untuk bersiap-siap dalam menghadapi bulan Desember. Bulan Desember menjadi bulan yang ditunggu-tunggu bagi investor, mengingat pada bulan tersebut umumnya harga saham pada naik seiring aksi window dressing untuk mempercantik portfolio investasi. Sejak tahun 2001 itu atau 19 tahun yang lalu, IHSG di bulan Desember itu selalu mencatatkan kinerja positif secara historis. Sedangkan kebanyakan di bulan November sih mengalami koreksi. Tapi kalau kita tarik 3 bulan terakhir di akhir tahun, itu Oktober, November, Desember, rata-rata masih mencatatkan kinerja positif sebesar 3,65%. Nah, ini bisa menjadi kesempatan untuk investor memanfaatkan momentum yang ada. Selanjutnya, untuk kinerja sektoral, sektor yang mengalami kinerja paling buruk itu ada sektor properti yang turun 34,98%.
Sementara untuk sektor yang mengalami koreksi terendah atau outperform terhadap indeks itu ada sektor konsumsi, mining, trade service, dan sektor finance. Sektor konsumsi sendiri hanya turun sebesar 8,69%. Mengingat sektor ini merupakan sektor yang cukup defensif ketika indeks mengalami market crash. Selanjutnya untuk update yield government bond Indonesia sendiri, secara tren masih menunjukkan penurunan yield, khususnya untuk tenor-tenor jangka pendek. Karena mengingat situasi yang ekonomi yang belum pasti seperti ini, investor sih lebih memilih untuk masuk ke instrumen yang risikonya lebih rendah seperti obligasi negara. Selanjutnya adalah grafik. Ini adalah grafik Bloomberg Velocity of Money atau perbandingan GDP terhadap jumlah uang beredar di dunia. Ini indikator ini digunakan untuk melihat seberapa besar rasio percepatan uang. Jadi percepatan uang digunakan untuk mengukur likuiditas di dunia. Saat ini likuiditas sangat melimpah sehingga dampaknya adalah tren suku bunga yang terus turun. Itulah mengapa saat ini return obligasi itu lebih tinggi dibandingkan instrumen saham. Kita bisa lihat slide selanjutnya yang mendukung bahwa ke depannya obligasi masih akan menarik. Ini kita lihat data pertumbuhan kredit dan kepemilikan obligasi negara yang dimiliki oleh bank itu ketika bank berhati-hati dalam memberikan kredit atau pengusaha seperti sekarang ini sedang berhati-hati dalam meminjam uang untuk ekspansi, itu terlihat dari perlambatan loan growth di Indonesia sendiri. Nah, dampaknya bank itu karena menyalurkan kreditnya terbatas, maka dia pilih untuk beli instrumen dengan return yang relatif menarik. Salah satunya adalah government bond. Kita lihat di sini kepemilikan obligasi negara oleh bank itu mengalami kenaikan seiring penurunan dari loan growth. Nah, selanjutnya untuk LDR sendiri mengalami penurunan karena kan loan growth-nya itu turun sehingga rasio loan terhadap deposit itu mengalami penurunan. Selanjutnya ini comparative risk dan return asset. Kalau untuk Uptrindo itu indeks obligasi, kita bisa lihat bahwa selama 10 tahun terakhir bahkan 15 tahun terakhir, return dari instrumen obligasi negara itu memiliki rata-rata return yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata return IHSG. Kalau untuk rata-rata return per tahun selama 10 tahun terakhir untuk instrumen obligasi itu tercatat sekitar 8,27%. Sedangkan IHSG 10 tahun terakhir rata-rata return per tahunnya hanya 3,3%. Sedangkan untuk yang 15 tahun juga untuk instrumen obligasi rata-rata return per tahunnya selama 15 tahun terakhir sebesar 11,81% dibandingkan IHSG sebesar 10,64%. Yang kedua, kita perlu lihat juga risiko dari instrumen aset yang diukur menggunakan standar deviasi. Terlihat bahwa instrumen saham itu memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan instrumen obligasi. Kita lihat standar deviasi dari IHSG itu di kisaran 16-21%. Sementara untuk indeks obligasi negara itu hanya sekitar 6-10%. Sehingga kalau kita ukur rasio risk adjusted return-nya, maka didapat instrumen obligasi secara historis lebih menarik dari segi risk dan return-nya dibandingkan instrumen saham. Selanjutnya untuk
fund performance akan dibawakan oleh Bapak Ponco Utomo selaku Head of Investment. Terima kasih Pak Ibrahim dan Ibu Tias atas presentasinya. Yang selanjutnya adalah mengenai fund performance dari reksadana Indo Sterling Asset Management. Yang pertama ada reksadana Indo Sterling Pasar Uang. Kinerjanya sejak penerbitan di 8 Maret 2019, Indo Sterling Pasar Uang ini sudah tumbuh di 7,38%, sedangkan benchmark Infovesta Money Market 7,91%. Sebagaimana kita ketahui, suku bunga ke depan diperkirakan masih rendah. Jadi kalau misalkan ingin berinvestasi dengan dana yang sedikit, bisa kita manfaatkan untuk berinvestasi di reksadana pasar uang sebagai pilihan investasi di masa mendatang. Selanjutnya ada kinerja reksadana Indo Sterling Equitas Liquid Plus. Sejak penerbitan sampai dengan kemarin di September, kinerjanya masih minus 20%, sedangkan benchmark minus 23,70%, sedangkan RQ45 minus 25,91%. Kita perkirakan di bulan-bulan ke depan, di akhir tahun ini, kinerja Indo Sterling Equitas Liquid Plus bisa bergerak lebih baik lagi, karena seperti diketahui, biasanya IHSG di akhir tahun itu kecenderungannya bergerak positif. Selanjutnya mungkin akan saya bacakan mengenai ringkasan podcast bulan Oktober yang tadi telah diterangkan oleh Pak Ibrahim dan Ibu Tias. Yang pertama mengenai perkembangan COVID, ini masih cenderung naik, belum ada tanda-tanda berkurang. Per kemarin itu sudah terinfeksi 38 juta orang, dengan jumlah yang meninggal itu sudah di atas 1 juta. Untuk COVID sendiri, yang wilayah atau benua yang cenderung meningkat ada di Eropa. Di Eropa sudah mulai diberlakukan pembatasan terbatas di kota-kota di Eropa. Jadi ini akan mempengaruhi pemulihan ekonomi zona Eropa secara keseluruhan. Untuk Amerika sendiri, isu mengenai pemilu Amerika di bulan November, dari survei maupun simulasi pemilu Amerika di bulan November diperkirakan Joe Biden masih unggul, tapi kita lihat lagi nanti pada saat pemilu apakah ada perubahan sehingga Donald Trump masih terpilih kembali di pemilu Amerika. Untuk data ekonomi Amerika sendiri masih cenderung turun, karena kita ketahui di Amerika COVID-nya juga masih belum terkendali. Ini menyebabkan beberapa data ekonomi masih cenderung turun. Kalau di Eropa, seperti tadi disebutkan, data COVID-nya masih terus meningkat di bulan ini, jadi ini akan mengganggu pemulihan ekonomi Eropa secara keseluruhan. Kalau di Asia memang sudah mulai terkendali COVID-nya, cuman dari dua negara Asia yang ekonominya terbesar yaitu China dan Jepang, data-data ekonominya masih cenderung flat. Ini juga terkait dari pemulihan ekonomi dunia secara keseluruhan. Untuk commodity price yang disebutkan tadi hanya coal yang naik, sedangkan gold turun, CPO flat, sedangkan minyak dunia juga mengalami penurunan karena produksi dari OPEC itu cenderung meningkat, sedangkan karena COVID-nya meningkat, permintaan dari minyak dunia juga masih turun. Untuk dalam negeri kemarin telah disahkan Undang-Undang Omnibus Law yang menuai pro dan kontra, tapi kita perkirakan ini akan positif bagi ekonomi Indonesia secara keseluruhan,
Di pasar saham juga dilihat investor cenderung merespon positif, itu terlihat dari kenaikan indeks harga saham gabungan yang sudah kembali di atas 5.000 dan juga government bond kita yang terus meningkat harganya dan yield-nya menurun. Selanjutnya, untuk pergerakan IHSG tahun ini, per kemarin September itu masih minus di 19,94%, sektor yang masih menahan pelemahan indeks di consumer, sedangkan yang kinerjanya terburuk ada di konstruksi dan miscellaneous industry. Selanjutnya mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Kalau kita prediksi di akhir tahun ini kecenderungan IHSG bakal lebih positif, itu dilihat dari historical pergerakan di tahun-tahun sebelumnya, bahwa di akhir tahun itu kecenderungan IHSG itu lebih positif bila dibandingkan bulan-bulan di sebelumnya. Demikian podcast Indo Sterling Asset Management, podcast Investment Note bulan Oktober. Nantikan podcast Indo Sterling Asset Management selanjutnya. Terima kasih.